Bacaan dari Kitab Putra Syiram. Asal sungguh mau engkau dapat menepati hukum, dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapanmu, kepada apa yang kau kehendaki dapat kau ulurkan tanganmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia, apa yang dia pilih dan akan diberikan kepadanya. Sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan. Dia kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala-galanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang bertakwa kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia ia kenal. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Demikianlah sabda Tuhan.
kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, bukan hikmat yang dari dunia ini, dan bukan hikmat yang dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sejak sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua itu telah dinyatakan Allah kepada kita berkat Roh-Nya. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan perempuan di dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda
Jika ia hendaklah kamu katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari setan. Bapak Ibu saudara dan saudari yang Tuhan cintai, firman Tuhan pada pagi ini Yesus berbicara mengenai ajaran hukum Taurat tentang arti dan makna dari sebuah sumpah. Yesus kembali menekankan perintah hukum Taurat agar kita manusia jangan melakukan sebuah sumpah palsu, tetapi harus berpegang teguh pada sumpahnya di hadapan Tuhan. Saudara dan saudari terkasih di dalam Tuhan, Yesus melanjutkan pengajarannya dengan menggenapi apa yang kurang dari hukum itu. Yesus sama sekali tidak menolak apa yang digariskan mengenai sumpah, tetapi Yesus memenuhi hukum itu dengan kebaruan. Sumpah yang digariskan dan diwariskan oleh hukum Taurat bertujuan agar kita manusia mampu mengungkapkan kebenaran sejati yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita manusia. Bagi Allah yang terpenting adalah bukan soal sumpahnya, bukan soal janjinya, tetapi kebenaran yang mau diungkapkan. Sebagaimana dilukiskan dalam Injil bagian terakhir, Yesus mengatakan, jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Karena apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Saudara dan saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup sebagai manusia, kita semua pasti pernah yang namanya komitmen, atau membuat sebuah komitmen, membuat sebuah janji, atau bahkan membuat sumpah. Entah itu sumpah yang berhubungan dengan diri kita sendiri, entah itu sumpah yang berhubungan dengan orang lain. Mungkin seperti para pejabat negara atau pemerintah, sebelum mereka menjabat tugas tertentu dan menjalankan tugas tertentu, mereka pasti terdahulu meminta, bersumpah, berjanji untuk menunjukkan kesetiaan mereka pada tugas yang harus mereka jalani. Atau banyak sumpah-sumpah lain yang menunjukkan diri kesetiaan akan tugas atau tanggung jawab yang diberikan dalam kehidupan. Kaum muda berkomitmen untuk belajar dengan rajin dan tekun dan setia. Itulah sumpah yang harus dipegang dan harus dijalankan. Maka menjadi pertanyaan bagi kita para saudara dan saudari yang terkasih, apakah kita tetap konsisten? Apakah kita tetap setia ketika kita membuat komitmen, membuat janji, membuat sumpah? Pernyataan Yesus di akhir bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk tetap setia dan konsisten pada apa yang telah kita tetapkan, yang telah kita janjikan, yang telah kita sumpah dalam kehidupan kita setiap saat. Jika kita tidak setia,
Jika kita memilih iya, maka hendaklah kita melakukan seturut dengan ucapan iya yang kita katakan. Sebaliknya, jika kita memilih untuk berkata tidak, maka kita pun harus berkata tidak dalam hidup ini. Karena kebenaran akan terungkap dari pembuktian diri kita. Maka Tuhan mengajak kita pada hari ini, apa yang kita ucapkan, kita janjikan, Tuhan mengingatkan untuk selalu setia, untuk selalu berpegang teguh pada sumpah dan janji kita. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Karena lebih dari itu pasti berasal dari setan. Saudara-saudari terkasih, semoga melalui sabda Tuhan hari ini, kita menjadi murid-murid Tuhan yang selalu setia dan konsisten pada komitmen, pada sumpah atau pada janji. Dan kita diharapkan untuk selalu bersemangat mewartakan kebenaran Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita ini. Semoga Roh Kudus selalu membantu kita. Tuhan memberkati. Saudara-saudari terkasih, mari kita berdiri untuk memperbarui iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya Percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Anak tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, setelah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. doa umat. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita yang telah berkenan memberi kesempatan berkembang sebagai manusia bebas dalam cinta kasih kepada sesama. Bagi para penanggung jawab dalam gereja dan negara, ya Bapa, terangilah para penanggung jawab dalam gereja dan negara, agar jangan menganggap kebebasan anak buah sebagai ancaman atas kewibawaan, melainkan secara positif membimbing mereka menuju di kedewasaan. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua dan para pendidik, ya Bapa, luaskanlah kiranya pandangan para orang tua dan para pendidik, agar tidak terpaku pada adat kebebasan pada anak muda mereka, melainkan terbuka untuk mendengar cita-cita kaum muda dewasa ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda, ya Bapa, sadarkanlah kiranya kaum muda zaman sekarang, jangan mereka terbawa oleh arus kemewahan dan kesenangan, tetapi berpandangan teguh bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, dampingilah kami dalam memberi kesaksian tentang ajaran-ajaran putra-Mu kepada masyarakat di sekitar kami. Marilah kita mohon. Dalam misa kudus ini kita juga berdoa untuk Suster Adel Berta PRD yang merayakan ulang tahunnya. Semoga kasih Tuhan melimpah atas hidup dan juga tugas serta pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya, dan kehadirannya di tengah umat senantiasa menjadi tanda kerajaan Allah hadir dalam hidup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengan bebas Putra-Mu telah menjatuhkan pilihannya pada pelaksanaan kehendak-Mu dengan mencurahkan segalanya demi sesama manusia. Kami mohon perkenankanlah kami dalam masa perubahan yang cepat
ini selalu berusaha mencapai cita-cita Yesus Putra Tuhan dan Pengantara kami. Amin.